Halo semuanya, selamat datang kembali di Majelis Kongres Kongko nggak beres-beres. Dalam acara ngobrol asik aja kali ini kita sedang bersama dengan Bung Nopal. Asik nggak dipanggil Bung ya? Ya, terlalu Soekarnois. Oh, Wow. dia sebelumnya itu udah pernah hadir di channel kita yang lagi ngetes studio yang satu lagi tuh ya. Iya. Pernah. Makanya dia request ke saya. Sebenarnya ini kita nggak ada rencana apa-apa, kita cuma mau ngobrol-ngobrol. Nggak jelas juga sih, makanya tadi saya suruh opening biar saya punya ide maksudnya apa, pertanyaan apa gitu. Sama hari ini juga kan kebetulan Hari Guru. Oh masa? Wah, Masa. oh ya kita ucapin dulu selamat Hari Guru. Oke, selamat Hari Hari Guru Guru nasional ya? Betul, nasional untuk guru-guru se-Indonesia. Semoga kalian semakin Semangat dan mendidik anak-anak bangsa ya. betul dan mencetak generasi-generasi yang cemerlang. Widih, luar biasa sekali. Berarti lu ngucapin ke gue juga. Ngucapin selamat ulang tahun. Ya, Hari Guru. Ayo, Apaan sih? Hari Guru. Hari Guru ngucapinnya ke guru, bukan ke lu. Woi. Ini apaan? Gua guru. Apaan sih? Guru apaan lu? Guru prosotan? Ya Allah, perosotan coba itu. Apaan sih? Gua guru. Emang dia guru yuk, beneran? Ya, Hah? yuk. Ya, lu bisa tahu sendiri lah. Serius lu guru apa? Guru gua. Guru di mana anjir? Iya, SMK Farmasi lah sesuai bidang gua. Ya Allah, nggak percaya, makin nggak percaya. Sumpah. Enggak serius. Ih, aduh. Gimana ya? Nih, lu mau lihat foto-fotonya? Ada nih. Ya Allah, teman gini amat ya, pada nggak percaya kalau gua jadi guru. Sulit. Enggak, gua enggak percaya, bukan enggak percaya. Dia Apa? sering berkali-kali ketemu gua, kalau ketemu orang dia bilang iya apa namanya, gue tadi pulang ajar. Gue sebenarnya nggak percaya. Bener nggak sih ini bocah ngajar ya kan? Sulit. Mana lagi? Soalnya nggak meyakinkan gitu. Nggak ada fotonya. Mana ada nggak? Tapi beneran ngajar lu. Lu boleh cek di Dapodik. Dapodik. Dapodik tuh daftar guru, nama guru-guru. Iya betul. Oh, nama lu terdaftar di situ. Jelas terpampang dengan nyata. Oh, siapa namanya? Noval Maulana S. Farm, sarjana farmasi. Widih. Oh, berarti Iya, masih nggak percaya. Iya Allah. Sulit. enggak, niatnya kemarin tuh sebenarnya mau ngobrol-ngobrol santai. Emang kebetulan hari guru, tapi gue sebenarnya nggak tahu kalau nih orang guru. Coba itu kita udah berkawan lama, baru tahu gawean gua apa. Emang lu kira gua apaan? Berarti dulu kuliah farmasi. Iya dong, jelas. Ini yang kita takutkan semalam, bener nggak? Betul kan? Cuman oke lah. Dari tadi dia diem. Sekarang bunyi. Terus Udah ngucapin dulu lah ucapin apa? ke gua. Oh iya, selamat Hari Guru. Siap, Semoga tetap semangat dalam mendidik anak-anak bangsa. Mantap. Menjadi generasi yang paham akan obat-obatan. Betul. Lah, ngobrol. Parah lu. Oke. Parah lu. Lu tadi awalnya bilang ke gua di sini kita mau bincang terjal. Terjal, yes. Seputar terjal. Karena gue nggak tahu ketuanya siapa, dan yang gue kenal cuman Wahyu dan Nopal. Emang kita berdua doang. Oh, Waduh. Karena lu guru, makanya gue sedikit ini dah mau kita. Oh, kita ngubah konsep nih. Nah, nggak ngubah sebenarnya, tapi coba diobrolin lah seputar guru-guru gimana. Boleh. Siap. Ngajar udah berapa lama berarti lu? Kurang lebih udah mau 3 tahun. Awal ngajar itu di tahun 2019 di bulan November atau Desember, gue lupa. Sampai sekarang udah 3 tahun. Mau 3 tahun. Ngajarnya di mana sekarang? Di SMK Industri Nasional 1 di Setu Cikarang Barat. Oh, itu di sana SMK Farmasi. Cewek-cewek dong, berarti di sini cewek-cewek ya? Ya dia ada 3 jurusan. Ada teknik sepeda motor, ada teknik komputer jaringan, sama farmasi. Berarti lu khusus guru-guru farmasi tuh? Betul. Iya, karena kalau di teknik itu kan ada khusus guru teknik ya. Selain guru-guru yang biasa ngajar bahasa Indonesia, matematika. Betul. Itu berarti lu khusus ngajar farmasi. Iya, betul. Produktif farmasi. Berarti gimana tuh tentang mengenai farmasi? Apalagi di masa pandemi sampai sekarang ini yang belum jelas arahnya. Iya, betul. Itu tuh. Jadi ada perubahan atau kayak gimana? Oke, boleh. Asik ya? Asik nih. Tapi mungkin gue disclaimer dulu nih awalnya nih ya. Gue berbicara di sini itu bukan mewakilkan sekolah, tapi gue mewakilkan profesi gue sebagai guru dan sudut pandang gue mengenai guru itu apa setelah gue menjadi guru ya. Oke. Oh ya, boleh terus. Pertama farmasi, berarti kita menjuru ke
farmasi nih. Farmasi udah jelas dia itu obat-obatan, cuman masih jarang orang yang tahu akan farmasi. Mereka hanya tahu dokter dan perawat, jarang yang tahu farmasi. Farmasi berarti farmasi itu dia biasanya berkecimpung lah ya di dunia obat, tentang obat-obatan. Betul. Nah, yang lu ajarkan tuh apa ke anak-anak SMK? Anak-anak di sekolahan lu? Ada 3 tingkatan kan, ada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, di kelas 10 itu kita ngajarin basic-basic farmasi ada apa aja. Ada semacam nama-nama tumbuhan yang bisa untuk obat. Terus kita juga ngajarin nama-nama alat laboratorium yang nanti dipakai itu apa aja. Nah, next step di kelas 11 itu kita udah mulai ngeracik obat. Ada puyer, ada kapsul, ada salep, krim, sirup, dan lain-lain yang seputar obat gitu kita racik gitu. Apa namanya, ada nggak sosok yang menginspirasi lu? Bahasanya sekarang kan lu ada di, sebelum kita bahas terjal, lu kan sekarang ada di terjal nih Ya. Literasi jalanan Babelan. Nah, terus bahasanya kayak gitulah pokoknya. Siapa yang menginspirasi lu? Karena lu kan basicnya seorang guru nih sekarang yang jadi obrolan serius buat kita jadinya. Pertama, gua itu berkecimpung di dunia perpustakaan jalanan ya. Itu awal 2019 awal ya. Cuman gua nggak ikut langsung ke perpustakaan jalanan. Gua awalnya itu ada di Aksi Kamisan Bekasi. Itu berdua gua sama Wahyu. Nah, itu di Aksi Kamisan gua bertahan sekitar 3 bulan. Ya biasalah, namanya juga komunitas kan. Nah, akhirnya dari orang-orang yang di Aksi Kamisan, gue kenal ada yang namanya Goden. Dia itu ngejalanin namanya Atap Usang, perpustakaan jalan Cikarang, di ngelapaknya di Stadion Wibowo Mukti. Terus setelah itu gue kenal Tio. Dia itu yang ngejalanin perpustakaan jalanan di Bekasi Kota, di alun-alun, namanya Riung Baca, nama perpustakaan jalanannya. Nah, terus gua kenal Hakim, dia biasa ngelapak di Gedung Juang, ngelapak buku juga, nama perpustakaan jalanan. Nah, akhirnya sampai akhirnya lu bikin perpustakaan jalanan di Babelan. Betul, gua bikin di situ. Dan hubungannya sama lu ngajar di sana tuh apa? Sampai lu bikin kayak gini, apakah minat bacanya anak-anak sangat kurang lah, atau di daerah Babelan ini daya tarik anak-anak terhadap itu tuh nggak ada gitu? Pertama, kenapa gue bikin di tahun 2020. Pas lagi COVID. Gue mikir sama Wahyu, yuk orang kalau di rumah, kan waktu itu kita lagi lockdown tuh ya, gila-gila lockdown 2020 pertengahan. Itu waktu lagi gila-gila lockdown atau bener-bener rapat orang lah ya di rumah terus. Gue mikir, orang megang HP terus-terusan di rumah pasti bakal bete. Nah, gue sama Wahyu bilang, yuk kita bikin perpusjal aja. Cuman dia bilang ke gue, kan lagi COVID sekarang, gimana caranya? Ya online aja. Terus Wahyu nantang lagi, kan buku-buku kita juga masih dikit. Dulu awal dapat buku-buku dari mana? Pertama gue ngajak Bang Ari. Karena gue kenal Bang Ari, gue ajak buat ngedirin perpustakaan jalanan, dan akhirnya dia ngasih beberapa buku dia. Dan gue gabungin sama buku gue dan Wahyu, akhirnya ya lumayan lah, sekitar ada 42 buku waktu awal-awal. Mulai dah tuh ngelapak kalian? Belum. Itu karena masih lockdown kan. Nah, time skip di bulan akhir bulan 2020 lah ya. Gue lupa tepatnya kapan. Itu mulai gue ngelapak. Cuman gue bingung awalnya ngelapak. Mau di mana? Karena ya bisa terbilang gue jarang gitu jalan-jalan ke Babelan dan tahu tempat ramai yang di Babelan. Akhirnya gue kontak si David yang kebetulan dia punya kafe di Panji Buwono. Akhirnya ngelapak lah di sana. Akhirnya ngelapak di situ. Nah, terus daya tarik masyarakat selama lu ngelapak, sekarang udah berapa lama ngelapak di BI? Terjal itu ngelapak di Panji udah berapa lama? Udah mau udah 1 tahun sih. Tapi lu sempat ini nggak sih? Iya, maksudnya perkembangannya tuh gimana? Daya minat datang buat dia ngambil buku, buat dia bisa ngebaca, itu kayak gimana? Pertama, gue sama Wahyu tuh agak bingung sih tuh ya, gimana cara kita narik anak-anak mau baca nih, karena orang buat betul, baca. Karena emang udah kita paham lah ya, di Indonesia tuh budaya baca emang kurang diminati, entah karena alasannya apalah. Nah, akhirnya gue sama Wahyu, gue pengen coba gimana caranya. Nah, waktu itu temen ngasih tahu nih tips nih biar lapak kita rame. Cara gimana? Kita kasih gambar gratis mewarnai buat anak-anak. Buat anak-anak. Ketika orang udah ngeliat, wah ada apa tuh rame, mereka bakal
datang. Entah itu dia baca atau hanya sekedar ngeliat, gue Nonton, sih nggak iya, apa-apa. betul. Intinya mereka datang dan tahu bahwasanya di sini ada perpustakaan jalanan. Gitu. Karena kita udah mulai ngebahas masalah terjal bahasanya kan, gue mungkin teman-teman di rumah juga pada mau tahu. Terjal ini ketuanya siapa sih? Kalau berbicara hierarki, berarti hierarki nih ya, hierarki terjal. Karena gue udah sepakat sama Wahyu, kita ini komunitas tidak terikat. Akhirnya kalau ditanya ketuanya siapa, gue juga kadang bingung. Kadang gue ngoper ke Wahyu dan Wahyu kadang ngoper ke gue. Jadi ya udah, saling melengkapi, saling melengkapi aja. saling melengkapi, gitu. iya. Itu aja sih kita mah, gak usah ribet-ribet. Pasar baca, maksudnya orang selama terjal berdiri lah, selama lo ngelapak, pasar bacanya tuh kebanyakan anak-anak kah, anak muda kah, atau anak-anak sekolah kah? Terus cara lu memasarkan biar lu kan nggak mungkin toh tiba-tiba datang ngelapak di tempat rame tanpa lu harus promosi. Betul. Di Facebook, Instagram atau yang Betul, lainnya, betul. kayak gitu. Pasar gue itu udah pasti anak muda ya. Anak muda dan anak-anak juga, dan gak menutup buat orang tua juga ikut baca. Dan yang udah gue alamin selama ngelapak itu persentase antara anak-anak, anak muda sama orang tua itu lebih banyak orang tua sama anak-anak dibanding anak muda. Orang tua tuh biasanya apa yang dibaca sama mereka? Sejarah. Oh, sejarah. Ya, bahkan waktu itu pernah sampai langsung dia baca, nggak lama baca, dia diskusi sama kita seputar buku Oh, yang dia baca. iya. Situ gue ngerasa anjir, seneng banget sih, Iya, maksudnya. seneng ya. Akhirnya nemu juga lah orang yang kayak gitu. Betul, itu. Ah. Itu kepuasan di perpustakaan jalan begitu, ketika dia baca dan dia mau berdiskusi dengan kita. Karena ketika kita baca buku dan nggak berdiskusi itu kentang, kayak Betul, kentang betul, banget. betul, Kayak iya, gue harus ngelampiasin ini ke siapa? Betul. Makanya seneng lah Betul. temen yang kayak gitu. Sering berarti nemu yang kayak gitu apa enggak? Jarang banget. Jarang banget ya. Jarang. Nah, mungkin buat anak-anak muda yang mau baca nih, mau baca atau mau ikut gabung lah di Terjal, itu mereka mau bisa gabungnya kemana? Ke elu kah atau ke Wahyu, atau ada nomor kontak yang harus dihubungi? Ini kan kalau di sini kan ada Ali nih siapa? Iya. Gitu. Oke, jadi kalau buat teman-teman yang mau gabung atau sharing di Terjal itu bisa banget ke IG kita dulu. Habis itu boleh lah nge-DM lah, DM kapan ngelapak, kapan ini kan. Nah, nanti kita bales. Udah langsung datang. Udah, kita mah simpel, gak usah ribet-ribet lah ngurus kartu kuning lah, kartu ini enggak. Aman, kita mah tenang. Iya, beres pokoknya beres. Ya. Sumber buku yang gue tanyain sebenarnya. Oke. Karena gue sendiri pun tadi yang gue ngomongin sama Wahyu sebelum hujan juga, karena barusan habis hujan berhenti juga lama Hujan, kan. iya. Buat ngebalikin mood segala macam hujan, tapi daya dari energi hujan yang turun nih Wah, bertambah untuk kita lebih semangat. Betul, sebenarnya. saudara. Walaupun punya duit nggak? Jangan ditanya dong. Oh. Kan kita tahu lah profesi kita apa. Kan guru udah kan jelas. Iya, udah jelas. Nanti kita bahas lagi guru itu. Apa namanya, gue juga kan lagi ada lah mau bentuk sebenarnya. Sekarang udah ada rumah belajar namanya. Betul. Mereka datang segala macam, anak-anak. Gue tuh bingung sebenarnya. Gue butuh buku untuk anak-anak. Sebenarnya kayak Terjal sendiri bisa nggak sih mewadahi gue? Nih, gue ada buku bang, buku anak-anak, khusus anak-anak nih, buat lu pakai. Atau lu ada orang yang lu kontak dulu buat bisa masuk ke Terjal dulu bukunya itu, baru lu kasih ke gue atau ke yang lain kayak gitu. Kalau buat itu sih bisa banget ya, karena Terjal juga kita didonasin lah sama beberapa orang sekitar Babelan atau luar Babelan. Terkhusus untuk buku anak-anak, yaitu dari pengalaman gua ngelapak, orang lebih banyak donasi buku anak-anak. Betul. Ketimbang buku-buku novel atau sejarah atau filsafat. Itu lebih banyak buku anak-anak. Dan kalau untuk yang tadi lu bilang harus nge-DM siapa, alhamdulillah sampai sekarang sih Terjal kita nggak pernah maksudnya minta ya buat didonasiin buat tolong dong donasin buku ini. Kita alhamdulillah belum pernah sih. Ada aja lah orang yang ngasih gitu ya. Alhamdulillah ada aja yang ngasih. Dan awalnya buku kita yang tadi gue bilang 42. Sekarang jumlah buku kurang lebih ada 224. Waduh, banyak juga 220. Dan didominasi oleh tema tentang apa tuh buku-buku itu? Nah, ini juga baru nyampe lagi nih kayaknya nih. Baru nyampe lagi tuh. Baru nyampe lagi, kasih. Widih. Dari siapa nih? Kita baca dulu ya, bentar. Nah, boleh tuh.
Dari Rabbit Hole. Oh, yang waktu itu nge-DM nih. Oh, Dia IG-nya udah verified. Mantap dah, the mantap best. ya. Terima kasih nih buat Rabbit Hole, terima kasih untuk bukunya telah didonasikan ke Literasi Jalanan Babelan. Terima kasih. Pas banget momennya ya. Makanya itu. Padahal tadi kan saya kurir apa itu nyampe. Coba ya. itu. Kirain Wahyu belanja dia kan suka kemarin promo satu-satu Biasa, ikan. Iya, ikan. Taunya ternyata buku. Buku, alhamdulillah. Mantap. Ini boleh buat saya bu ya? Gimana ya? Bentar kita baca dulu ya. Oh iya. Kita cross check dulu nih. Sekiranya terjual butuh, kayaknya oke lah. Karena mungkin apa namanya singkat aja ya omongan kita buat kali ini. Yang penting maksud gue maunya gue tuh Terjal ini jadi wadahnya anak muda biar bisa berkreativitas juga, buat bisa gabung ke lo nih, terus menumbuhkan minat baca buat anak-anak muda. Karena sebenarnya gue kenapa sekarang kontennya Majelis Kongres kebanyakan yang didatangi itu orang-orang Babelan. Karena gue nggak mau terlalu jauh dulu keluar dari Babelan. Yang gue mau anak-anak muda di Babelan nih, di sini ada komunitas ini loh, di sini ada komunitas ini loh, di sini ada komunitas ini loh, gitu maksud gue. Nah, akhirnya tadi jadi terhubung satu sama lain. Maksud gue jadi lu bisa loh, oh iya, oh itu hobi gue banget tuh gitu kan. Betul. Lu bisa datang ke situ, lu bisa datang ke sini, lu bisa datang ke situ juga gitu maksud gue. Lu ajak dong anak-anak muda biar mau bergabung bersama lu buat bisa berkreativitas, buat menambahkan daya minat bacanya buat orang-orang di sekitaran kita. Di sini. Langsung. Buat anak-anak muda Babelan, silahkan main ke Literasi Jalanan Babelan. Di sana kalian gak cuman sekedar baca buku aja, tapi yang didapatkan itu banyak banget. Pertama, kalian bakal bahasa kerennya itu open minded lah ya. Oh iya. Tahu lah, bakal open minded, bakal menerima segala gagasan-gagasan atau teori-teori apapun. Nah, setelah itu nanti kalian bisa memfilter diri kalian sendiri bahwasanya gue harus ngikutin teori mana nih untuk jalan hidup gue. Nah, kalian akan mendapatkan sebuah namanya prinsip atau idealisme. Itu penting idealisme buat anak muda. Karena kata Tan Malaka, idealisme itu adalah sebuah kemewahan yang hanya dimiliki oleh para pemuda. Widih, hebat. Jadi silakan ya untuk anak-anak muda Babelan, main-main ke kami, DM, pokoknya teror IG kami, silakan teror IG kami sebanyak-banyaknya, silakan tanya apapun sebebasnya, kami akan jawab, gitu kurang lebih. Mantap sekali omongannya Bang Nopal, luar biasa. Silakan untuk anak-anak muda yang ingin bergabung bersama Literasi Jalanan ya, Yoi, Babelan, yoi, langsung saja hubungi IG-nya apa sih namanya? Terjal.Babelan. Oh, Terjal.Babelan. Nah, DM tuh teror langsung, Bang, ajak gua kayak gitu, ya kan? Gua udah enggak ada hadiah nih buat gua. Gua datang jauh-jauh hujan apa ini, aduh. Gimana ya? Kopi udah habis 2 gelas, ada hadiah kagak ya? Gimana ya, karena kita juga komunitas belum punya sponsor. Masih kolektif ya, yaudah ala kadar nih kopi. Kopi. Itu kayaknya boleh tuh yang belakang. Mana? Aduh, oh ini. Iya, kayaknya boleh tuh ya kali. Nih, kemarin Ini buku siapa nih? Bukunya Bang Endra Kusnawan. boleh buat saya nih. Gimana Wahyu? Minjem katanya, minjem aja. Minjem aja, boleh nih, boleh. Itu buku beliau yang baru rilis banget. Baru rilis. Bang Indra boleh dong disponsorin Majelis Kongres ya. Kalau bisa tolong disampaikan. Tolong disampaikan, oke. Wih, itu bukunya Bang Endra. Itu. Boleh dong disponsorin untuk Majelis Kongres ya. Kalau bisa tolong disampaikan ini. Boleh. Kayaknya waduh, karena udah ada dangdutan, mungkin kita tutup saja acara ngobrol asik aja kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.